على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم حاجة الله محمد بن عيسى وحبيب الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم Nanti bebannya ikuti. Allah berkati حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا الله من أنهار من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. يا الله من أنهار من العين الرحيمة تداوي كل ما بي وسلم للمقادير كي تحمد وتجار. يا الله من أسرار من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. مراد بما قدر المولى ولا تسحد قد الله رب العرش الأكبر. يا الله من أسرار من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. صابر وشاكر فائز وظافر ومن أهل السرائر. يا الله الله من كل ذي قلب منور مصفى من جميع دنس طيب مطهر. يا الله من أسرار من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. دنيا دنيا حوادثها كثيرة وعيشتها حقيرة ومدتها قصيرة. يا الله من أسرار من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. لا يحرص عليها سوى أعمى البصيرة عديم العقل لو كان يأكل كان أفكارنا. يا الله من أسرار من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. فكر في فناها وتركها وفي طاعة الرحمن شمارا. يا الله من أنهار من العين الرحيمة تداوي كل ما بي
برضا ربي وبشار لا الله بنظرة من عين الرحمة تداوي كل حبيب محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah al-Qaim hurufillah wa ala alihi wasallam wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd qala syarah Allah taala wa adama naf'a bi wa bi barakati ulumihim fid darain amin ila anqal wa anshadna Syekhul Islam Burhanuddin idzal ilmu ala rutbatin bil maratib wa min dunihi izzul ula fil mawaqif fadul ilmi yabqa izzuhu mutataifan wadul jahli ba'da mauti tahta sayari wahihat la yarju madatu man irtaqa rukiya waliyil mulki wa ilal kata'i sa'ulmi alaikum ba'da ma fihi basma'u wa fi hasrin an dhikri kullil manakib wa nur kullu nur yahdi anil ama wa dhul jahli mar dahri bainal gayaib. Dan juga disebutkan di dalam syair itu Syekhul Islam Burhanuddin, beliau mengatakan orang yang punya ilmu dia mempunyai kedudukan yang paling tinggi. Jadi kalau orang punya ilmu itu dia punya kedudukan paling tinggi. Aikan min duni izzul ilm izzul ulwil hasil fi jamal katsira li'anna al-izzal hasil fi jami' za'ilah. Dan kalau kemuliaan yang lain dia bisa hilang, tapi kalau kemuliaan ilmu enggak. Orang dia punya kemuliaan harta bisa habis enggak? Habis. Kebakaran hilang, dicolong orang habis, ditipu orang habis. Tapi ilmu nggak ada, jadi dicolong orang nggak ada tuh ilmu orang dicolong. Kedudukan ya sama, presiden biar dia hebat jabatannya ada masanya. Tapi kalau ilmu kagak basi. Nah, makanya setiap yang lain itu min duni ilm izzul ula fil mawaqif. Itu dia ada waktunya kayak bintang ada waktunya dia terang, ada waktunya dia gelap. Kalau yang lain tuh kemuliaan yang lain, tapi ilmu yabqa izzu ba'da mauti. Bahkan disebutkan fadul ilmi yabqa izzuhu mutadhifan. Bahkan kemuliaan ilmu itu bakal kekal dan dia berlipat ganda kemuliaannya. Kapan kemuliaan ilmu itu bisa berlipat ganda? Kalau orang yang berilmu itu meninggal. Jadi orang ulama meninggalnya itu tak mulia. Nggak ada orang ulama meninggal makin hina, kagak. Malah itu baru orang tahu, baru orang nyesel. Oh baru dah kan model gitu begitu tuh. Baru udah ngupload, ya Allah guru, kemarin mana lo kagak ngaji, gitu dah. Apa pakai lagu sedih status tuh. Lo kemarin kemana aja kagak ngaji, gitu. Orang alim dia meninggal, ulama meninggal itu kemuliaannya itu bodoh apa? Diberlambah. Halu kaunu izza mutadafa min jahdi zikir bil jamil fid dunya wa darajatul auza fil akhirah. Apa? Karena sebutan kemuliaan itu bakal tetap. Kalau ibarat kata begini nih. Kalau macan, kalau bahasa kan gitu ya. Gajah mati ninggalin apa? Gading, gitu. Kalau macan ninggalin lang, kalau baca sekolah boleh ya? Ya kan ada tuh sekolahan. Tapi manusia ninggalin apa? Manusia itu kan meninggalin nama. Kalau dia alim disebutannya masih mulia terus. Tapi kalau dia jelek, bagus dia mati tuh. Umuran gue hilang mulu tuh. Kan jelek tuh. Dia matinya makin hina tuh. Bagus dia udah mati tuh. Kalau ada dia
Agak hidup nggak nyaman tuh. Sebutannya disebut tuh. Tapi kalau dia sebutannya dia alim, ulama, nih kayak pengarang kitab tuh, kan masih kita sebut namanya. Kayak misalnya Syekhul Islam Burhanuddin masih kita sebut namanya. Di dunia dia dapat sebutan bagus dan di akhirat derajatnya makin mulia. Kalau orang berilmu. Wadul jahli ba'dal mauti tatasyara. Tapi orang yang bodoh, orang yang bodoh setelah mati itu dipendem. Jamitra atraf turban lam yasma' li sayra jami' ya'nil jahal ba'dal maut khalis tiyarat la yashubu syai' minal izza wal kul kama fil alim. Dia mati udah kagak ada yang sebut-sebut. Jangan sebut-sebut, kuburannya juga kagak tahu tuh. Kalau orang bodoh kira-kira kalau dia mati ada yang diarahin nggak? Nggak ada. Kalau paling keluarganya setahun sekali itu juga kalau inget bapak tuh kuburannya di mana ya? Di mana ya? Itu kalau misalnya orang alim. Tuh, habis orang ziarah kuburannya tuh. Imam Syafi'i sampai sekarang kuburannya diziarahin. Wali Songo sampai sekarang. Orang bis-bis pada datang ziarah. Padahal udah 600 tahun yang lalu. Imam Syafi'i itu 1200 tahun yang lalu. Tapi makamnya masih diziarahin. Bayangin loh, kira-kira orang 1200 tahun orang masih sebut namanya. Nah, itulah kemuliaan ilmu. Faihat layar jumudda manirtaqa raqa waliyul malak. Maka hayat celaka gitu. Jangan diharapin masanya kemuliaan itu kepada seorang raja. Kalau raja itu layar joyat izzal ilm man wasa izzal sahibul malak. Raja sama ulama kedudukannya lebih mulia ulama. Kalau raja dia meninggal ya udah. Mau kuburan bagus gimana juga orang agak biasa aja. Itu banyak kuburan-kuburan raja itu ya biasa aja, kagak ada kayak ulama. Orang pada ziarah, orang baca Quran di situ, orang pada bikin, ngirimin doa. Tapi kalau raja, presiden, ya disebut namanya, udah disebut udah. Presiden Fulan, udah gitu. Gak ada orang bondong-bondong ziarah ke kuburan, ada gak? Gak ada. Kecuali presiden ini ulama dah, kayak Gus Dur. Orang masih ziarah karena dia yang diziarahin bukan presidennya, tapi apa? Tapi ilmunya, karena Gus Dur ulama, kiai dia, kayak wali presiden juga lagi. Makanya orang pada ziarah. Jadi nggak sama tuh kemuliaan orang berilmu. Walal kataib salmi badukum alaikum badu mafi pasma'u fafi hasar an kulli dzir manakib. Begitu juga manakib, cerita-cerita mereka. Manakib itu kan cerita-cerita kemuliaan. Misalnya fulan, misalnya orang nggak ada cerita, lu ngapain gue mau baca manakib misalnya presiden A, kagak ada ceritanya manakib presiden. Ada manakib misalnya raja fulan, nggak ada. Gue tahu misalnya Firaun tuh raja. Kan manakibnya jelek gitu. Kalau manakib itu cerita-cerita kemuliaan. Contoh misalnya orang baca manakib Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani lahir di sekian, untuk ilmunya begini, terus beliau punya karamah begini, ilmunya begini. Kan kita sebut tuh manakibnya. Makanya kalau kata beliau itu, lo cari dah tuh. Apa namanya, orang-orang yang kata para penulis-penulis gitu. Ada gak kira-kira yang nulis sejarahnya raja itu hampir berjilid-jilid? Ada. Kalau wali, kalau ulama, iya. Contoh misalnya kayak Imam Syafi'i, beberapa banyak orang yang nulis manakib cerita beliau hidup. Begitu Syekh Abdul Qadir Jilani, beberapa tuh Syekh Abdul Qadir. Manakib beliau tuh. Jadi gak mau samain tuh. Wa huwa nur. Al-ilmu huwa nur yastadi an zulmatil jahal. Karena sesungguhnya mereka ulama itu adalah nur, cahaya yang menerangi kebodohan. Kegelapan apa? Kegelapan kebodohan. Orang kalau udah bodoh, gelap udah. Artinya gelap
iya apa namanya? Kalau gelap itu enak gak? Gelap itu tempat neraka. Kalau lu mau. Kalau terang kan tuh, kalau itu lagi terang tuh kan lu punya mata, lampu digelapin, gitu bisa ngeliat gak? Tapi kalau ada cahaya baru ya. Itulah kemuliaan namanya ilmu. Kenapa mereka itu disebut manakibnya, ceritanya perlu diulang-ulang, ceritanya diingat-ingat. Karena apa? Mereka itu bagaikan cahaya di dalam kegelapan kebodohan kita. Yahdi anil ama, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang buta. Buta mata hati ini itu jadi petunjuk. Wadal jahli marradahru bainal gayahib. Tapi orang bodoh setiap masa itu jadi apa? Al-gayahib, jadi gelap udah. Wazurukus syama, tenggelam dia, kayak tenggelamnya matahari, hilang udah. Kalau tenggelam ya udah. Gak ada yang cerita-cerita. Misalnya kalau orang bodoh nggak ada matinya diceritain, wah Fulan bin Fulan adalah ulama begini. Ya kagak, kalau nggak diilmi nggak disebut. Udah dia mati, dia ngoper. Dia ngoper udah. Kagak ada yang bacain Fatihah, Al-Fatihah khususon misalnya. Syekh Fulan, kagak, kalau bodoh kagak ada. Kalau kita misalnya baca Fatihah khususon Imam Syafi'i orang tahu. Betul. Yai Fulan, Abai Fulan, Baik. Imam Fulan. Makanya begitu. Begitu. Wa darwatu syata tahmi minan nuja ilaihi tamsi aminan fil dawaib. Dan mereka adalah darwatus syata. Az-zurwat a'la min kulli syai', karena mereka adalah sesuatu yang paling tinggi. Jadi tempat yang paling tinggi itu ilmu. Keindahan yang paling tinggi yaitu ilmu. Wal jami kulul himayah minat tija, fakama anna zarwa tahmi minat tija ilaiha. Dan mereka adalah menjadi yang namanya ilmu itu menjadi apa? Kalau ada tempat tinggi kan orang jalan nyari tempat tinggi. Kalau ada tsunami orang nyari apa? Tinggi. Langit. Nah itulah ilmu. Langit itulah namanya ilmu. Jadi kalau lo mau selamat nyari ke puncak. Puncak adalah ilmu. Wayamsi aminan fin nawaib. Nah, baru lu bisa menjadi aman, tentram dari segala macam syada'id, segala kesulitan, kegelapan, kebodohan. Nah, itu bisa diatasin dengan ilmu. Bihi yashfa'ul insan min raha asiyan ila darkin niran. Dan dengan sebab ilmu kalau bisa isu bisa menolong seseorang dari apa? Dari dia berbuat maksiat. Dan dari apa? Dari jurang api neraka jahanam lu bisa selamat kalau punya ilmu. Tapi kalau lu bodoh, mau kagak mau, lu nyebur ke dalam api neraka. Alhamdulillah. Menjalin. Ayat syafaat sabit ulama fi haqil awsa. Dan juga mereka para ulama bisa menjadi syarrul agwaib, menolong kita dari segala macam kesulitan. Itu sebab faman ramal ma'arif kulluha wa man hadahu qad hada kullul matalib. Siapa orang yang dia menuntut ilmu, kayak lu sekarang nih ngaji nih dia, maka sama aja lu menuntut segala macam kemuliaan. Orang ngaji itu lagi nyari mulia. Kalau lu nggak ngaji lu hina.
Karena orang yang ngaji nuntut ilmu dia lagi nyari kemuliaan. Karena sesungguhnya yang namanya kesenangan dunia, kesenangan akhirat, kemuliaan dunia dan akhirat itu tangganya adalah ilmu. Lo mau naik tempat tinggi butuh apa? Tangga, melompat lo jatuh. Nah, tangganya itu ilmu. Kalau kita ngelangkah menuntut ilmu, sama aja kita lagi melangkah menuju kebaikan, kemuliaan, asyarwat, kedudukan yang mulia. Wa man hadzahu qad hadza kullal matalib. Siapa orang yang ada di dalam lingkaran dia nuntut ilmu, dia masih berada dalam nuntut ilmu, sama aja dia dalam lingkaran kemuliaan dunia dan akhirat. Jadi kalau orang selama dia masih ngaji, baik udah. Karena kalau orang ngaji salahnya diampunin Allah, namanya lagi belajar gitu. Tapi kalau lu udah salah mulu kagak mau belajar, wah bosen lu. Tapi kalau orang dinuntut ilmu, salahnya aja mesti dimaafin mau. Karena sebab talabul ilmu. Wa huwal munsibul ali ay sahibul hajat idza nailtahu haunu bi fautil manasib. Dan dia adalah munsib. Munsib itu artinya dia pemimpin. Jadi ilmu itu yang memimpin kita. Jadi kalau orang nggak dipimpin sama ilmunya, ya binasa dia. Jadi semua kemuliaan kalau dipimpin sama ilmu, dia baru bisa mulia. Wa in fatatka dunya wa tibu na'imaha fa ghamada fa innal ilma khairul mawahib. Dan seandainya kau tidak mempunyai dunia, kenikmatan dunia, kemudian tuh lu nggak punya dunia, nggak punya kelezatan dunia, tetapi hati lu nggak berpaling dari ilmu, itu juga masih kemuliaan. Karena apa? Fainal ilma khairul mawahib. Karena sesungguhnya ilmu ini adalah sebaik-baik pemberian dari Allah. Kalau seandainya ada yang lebih mulia dari ilmu, pasti Nabi minta. Gitu. Nabi mintanya apa? Rabbi zidni Ilma. Ya Allah tambahin ilmu. Kalau ada yang lebih mulia dari ilmu, pasti Nabi minta itu. Tapi Nabi nggak minta itu. Nabi minta supaya ditambahin Ilmu. Berarti itu nunjukin kemuliaannya berilmu. Wa ansyadu li ba'dihim idza tazazu ilmin bi ilmin fa ilmul fiqhi aula bi i'tizar fa kam tibin yafuhu wala kamiskin wa kam tayrun yatiru wala kabais. Maka juga disebutkan idza tazazu ilmin apabila seorang menjadi mulia dengan mulianya ilmu, maka ilmu fikih itu lebih mulia lagi, kata beliau nih. Karena apa? Karena ilmu fikih mabinu li ahkam wa syara'i. Kita bisa tahu nih hukum-hukum syariat-syariat itu kalau kita belajar ilmu fikih. Mau sembahyang mesti cara ada ilmu fikihnya. Jangan sembarangan aja lu. Semau lu ibadah nggak bisa. Ya wudu ada rukunnya, ada sunnahnya, yang batalin ada. Sholat gitu juga. Lu jangan sholat takbiratul ihram aja nih, Allahu Akbar, itu ada 16 rukun tuh. Gak boleh Allahnya lu pendekin, Allahu Akbar, gak bisa tuh. Allah haknya tuh mesti panjang. Dan gak boleh lu sambung. Atau nggak hanya lu panjangin Allahu Akbar, itu salah. Jadi ada 16 rukun tuh. Nah, nggak boleh juga tuh lu tambahin tasdid atau enggak lu balikin tuh Allahu akbar, nggak boleh tuh. Mau biar keren nih.
Allahu akbar aku. Ada rukun-rukunnya. Fatihah, ambil lagi tuh lo baca Fatihah. Bener. Nah itu semua ada dalam ilmu fikih. Diselpet tuh kalau zaman dulu lo, sama guru-guru dulu lo baca Fatihah. Waduh. Allah jadi dua tuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan Allah kan jadi dua tuh gitu. Lu double. Bisa. Rabbil Alamin. Yang benar. Habisin tuh. Jangan lu goyang lagi. Goyang lagi. Enggak sah tuh salat begitu. Tasdid iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau lu baca nggak pakai tasdid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nggak ada tasdidnya. Kepada matahari kami menyembah, kepada matahari minta toh. Lu nyembah matahari mesti lo. Kalau pakai tasdid iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami minta, hanya kepadamu menyembah, kepadamu minta pertolongan. Kalau pakai tasdid ini jangan sembarangan. Beda huruf panjang pendek itu nggak ngaruh sama artinya. Ini mesti benar. Nah itu semua ada di dalam ilmu fikih. Makanya mesti belajar. Tuh. Maka kemuliaan ilmu itu tergantung dari kemuliaan apa yang kita pelajarin. Kalau ilmu ngitung-hitungan kan yang lu hitung duit gitu. Ya segitu kedudukannya. Tapi kalau ilmu fikih ini dia mulia karena apa? Karena ini syariatnya Allah. Ilmu tauhid menjadi mulia karena yang kita pelajarin ilmu tentang Tuhan kita, tentang Nabi, tentang hari kiamat ataupun Islam, iman. Nah itu makanya jadi mulia. Fakam tibin yafu. Berapa banyak yang namanya wangi-wangian itu ada kamiskin, wala kamiskin. Berapa banyak yang namanya wangi-wangian itu ada aroma wanginya gitu. Tapi banyak juga kamiskin ra'atul misik aldu'at jabin sairi. Tapi misik ini kan wangi-wangian banyak, tapi misik itu paling wangi. Lo tau gak minyak misik tuh sekarang 1 milinya itu ada yang harganya 10 juta ada yang 100 juta ada, yang miliar aja itu misik. Jadi kasturi itu yang dipakai sama Rasulullah. Jadi Nabi itu wanginya wangi kasturi. Itu 1 mili tau gak? Kalau segini bukan 1 mili nih, ini 300 mili nih. 1 mili itu kecil dikit. Kalau minyak wangi tuh biasanya botol 10 mili. Jadi kalau satunya semilinya 100 juta berarti sebotol 1 M. Ya wangi-wangian ya ada aromanya gitu. Lu beli yang 5.000 juga di pasar malam ada wanginya. Cuman senggol dikit hilang. Kagak ada baunya nih. Ya murah. Tapi kalau yang itu bus. Kalau orang sampai lagi orang Nabi SAW. Nabi ini nggak pakai minyak wangi, itu wangi. Karena tubuhnya Nabi ini wangi. Jadi kalau Nabi ngusap orang diusap sama Nabi itu seminggu baunya nggak hilang. Bayangin tuh, orang diusap sama Nabi seminggu baunya nggak hilang. Kalau lu apa sih? Nabi meludahin sesuatu tuh pasti sumurnya jadi wangi. Kalau kita yang ngeludah apaan? Jadi butak tuh air. Makanya dulu ada yang ngaku Nabi palsu. Ya udah ludahin aja itu sumur, ada yang ngomong gitu. Ludahin tuh sumur jadi bau bangke. Berkahnya dia ludahin. Kalau Nabi kan yang tadinya kering diludahin sama Nabi, sumur kering diludahin Nabi jadi penuh air, dan airnya wangi jernih luar biasa. Karena sebab ludahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau udah
ini berapa banyak tuh wangi-wangian, tapi nggak ada yang lebih wangi daripada bau misik. Wakam toyrun yatiru wala kabas, berapa banyak burung bisa terbang, tapi burung kabas itu yang paling terbangnya paling bagus tuh. Burung kabas tuh kayak burung elang gitu, sejenis elang. Elang kan terbangnya, dia sama lo naik motor mau burung elang terbang, jangan burung elang. Karena ini kecepatannya itu bisa sampai 200-300 cc tuh. Motor lu cuma 150 ya, elang digas doang. Saking kuatnya dia tuh bisa bawa kambing. Lu aja lu di apa namanya diangkat sama elang tuh bisa. Dan dia bisa nukik dia. Wih, jarak jauh. Wih. Kalau burung dara sih kepek gitu doang. Kalau burung merpati kepek doang. Begitu juga ilmu fikih. Wan sadnaidon ibadim al-fiqhu anfasa syai'un anta zakhiru mayudarisul ilm. Sebagian juga mengatakan, dan fikih itu adalah yang paling mulianya sesuatu yang kau simpan, artinya yang pelajarin tuh. Ilmu yang paling mulia yang kau pelajarin adalah ilmu fikih. Walam yadrus mafakhira, maka janganlah belajar itu merasa cukup dari ilmu fikih. Dia mesti diajarin. Fajtahid li nafsik ma asbahat tajhala. Fa awalul ilmi iqbal wa akhiru aidan. Maka sesungguhnya ilmu itu maka bersungguh-sungguhlah kita belajar ilmu fikih itu supaya mendapat, di awalnya kita sungguh-sungguh mendapat kebahagiaan dan akhirnya juga mendapat kebahagiaan. Wa kafa billadzatil ilm wa kafa billahi syahidan wal fikhi wal fahmu da'iyan wa ba'itan lil aqi ala tahsilil ilm. Cukuplah kelezatan seorang menuntut ilmu itu adalah kalau dia paham tentang ilmu. Yang tadinya dia nggak paham, dia nggak ngerti, jadi ngerti. Itu kan nikmat tuh dalam menuntut ilmu. Wal fahmu da'iyan wa ba'isan lil aqli ala tahsilil ilm. Dan pemahaman itu adalah yang membangkitkan akal itu di dalam menuntut, dalam menghasilkan ilmu. Jadi kalau ilmu lu nggak paham, setengah hidup lu 10 tahun ngaji juga nggak bakal Paham. makanya kan kalau orang belajar paham nggak? Nah, begitu kalau gitu doang berarti nggak paham nggak? Kalau suruh ulangin di minggu, apaan itu? Jadi itu mesti ilmu tuh mesti paham. Waqad yatawalladul kasal minal balgam wa rutubat. Dan yang melahirkan kemalasan adalah balgam wa rutubat. Balgam itu dihasilkan, balgam itu apa sih? Itu reak kayak apa sih? Kalau di sini nih ya kayak reak gitu, reak. Lendir gitu. Itu karena apa? Karena sebab banyaknya makan. Biasanya males deh tuh. Udah habis makan udah begini berarti tuh. Kayak Superman udah tuh. Gitu. Cuma yang terawih lo, ambil gue yang cepat aja lo masih begini juga lagi sama yang lain lo. Udah segini dulu. Kebanyakan makan. Watari ke taklil ta'am. Caranya ngirangin balgam itu apa? Nyedikitin makan. Boleh makan banyak tapi lu mesti rajin. Ittafaqas sab'un nabiyyan ala an kasratul nisyan min kasratul balqam. Maka sepakat para nabi itu 70 nabi bahkan itu beliau mengatakan itu banyaknya orang lupa itu karena banyaknya balqam itu tadi. Maka setelah balgam min kasratul syurbul ma, dan banyaknya balgam itu karena banyaknya minum air, dan banyaknya minum air karena banyaknya
Kan kalau lu nggak makan minum kan. Jadi kalau lu nggak makan gak banyak Minum. minum. Wal khubzal ya'is yaknal balqam. Roti kering itu bisa ngilangin lendir. Ya anau la yabusa la tawala min rutubah bal idza aktara bi rutubah yuqallil rutubah. Wa kadza akala zabid ala rik ay ala ju bikatil balqam. Begitu juga minum zabid. Zabid itu apa sih? Minyak samin. Minyak samin. Minyak apa tuh namanya tuh ya? Putih. Zaitun. Itu. Itu bisa ngilangin tuh. Itu buat biar nggak lapar. Apa sih kalau orang diet minum minyak zaitun aja orang buat diet. Walaisir minhu atayahtaj ila syurbul ma fayazidu balqam. Nah, kalau lu minum itu kenyang aja bawaannya. Apalagi yang bisa ngilangin wasiwak. Siwak. Nah, tahu itu jatuh. Siwak. Punya siwak gak lu? Beli dong, banyak banget siwak, paling 10.000, 15.000 beli siwak. Setan gede banget tuh siwak. Itu bisa bikin cerdas, bikin sehat, nggak bau, Allah ridho, banyak itu. Mudahin orang meninggal sakaratul maut itu siwak. Itu mempersedikit balgam, wa yazid fil hifzi wal mufasaha. Itu kalau orang bersiwak itu dia ngapal lebih cepat dan fasoha. Jadi omongannya juga pase. Jangan kagak awal kalau ngomong. Jadi kalau ngomong itu lain ribet-ribet enggak. Fa'innahu sunnatun saniyah, karena sesungguhnya itu sunnah tuh. Tazid fi sawabi shalah wa qiraatul Quran, itu nambahin pahala di dalam sholat dan membaca Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Sholatun ala athari siwak afdal min khamsi wa sab'in sholatan bi ghairi siwak." Orang sholat pakai siwak, ini lu pakai siwak, itu lebih utama daripada lu 75 sholat nggak pakai siwak. Jadi 1 rakaat lu pakai siwak, 2 rakaat. Ya kalau 1 rakaat 75 berarti berapa tuh? 150. Jadi 150 rakaat lu nggak pakai siwak, sama orang pakai siwak. Kayak gue pakai siwak kita ada 2 kali nih, 2 rakaat. Itu sama 150 rakaat. Enak gak? Cari siwak. Wallahu a'lam. Allahumma sholli ala sayyidi sana wa murada aliyada wa kaina habibika Muhammad al-akram wa
sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidi sadat wal muradat wal iradat wal ghaibat habibika Muhammad al-akram wa nurikal azam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala
sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidi sadat wal muradat wal iradat wal kaidah habibika Muhammad al-akram wa nurikal azam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidi sadat wal muradat wal iradat habibika Muhammad al-akram wa nurikal azam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. تقضي حاجة وحاجة الدنيا والآخرة تنفعنا بركتهم وأجرهم الحسنى بحرمة مومك في طريقة ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم محمد. آمين. الحمد لله رب العالمين. Hebat.